ternyata tentang tumbal yang dimaksud daripada nenek moyang itu tidak sekedar hanya tumbal-tumbal yang awut-awutan dan awur-awuran, karena orang yang menciptakan tumbal itu juga bersekolah, Mbak, juga mencari pelajaran, mencari pendidikan, dan mereka juga berguru kepada salah satu orang yang mana bagaimanakah caranya membuat tumbal. Kita pun juga pernah bersekolah tentang hal tumbal menumbal, sehingga kita bisa berbicara dan kita bisa menjalankan. Karena kita tanpa menjalankan, tanpa kita sekolah, tanpa kita mempelajari, maka kita hanya bicara tumbal. Makanya kita bisa membedakan apakah tumbal dan apakah wadal, karena kita silam di dalam yaitu tumbal menumbal, Mbak. Jika kalau wadal adalah merupakan kegiatan orang yang mereka mencari pesugihan dan mereka ada kontrak kepada juru kunci atau Pak Konjen yang menyatakan suatu saat nanti bahwa bangsa-bangsa halus atau jin yaitu membantu pekerjaannya, membantu agar mereka menjadikan kaya, maka mereka juga minta yaitu tebusan seperti nyawa dan sebagainya atau termasuk darah. Sehingga yang namanya pesugihan pasti ada wadal, atau wadal adalah pengorbanan sifat-sifat nyawa manusia atau hewan. Jika tidak sama dengan tumbal. Kalau tumbal adalah perbuatan atau pakarti orang yang mencari kebaikan dan keselamatan dengan bentuk-bentuk peralatan-peralatan adat istiadat atau bentuk-bentuk ornamen-ornamen seperti lambang-lambang. Iya. Itu kan juga termasuk doa, Bang. Iya, lambang-lambang seperti gedang rojo itu lambang, suruh juga lambang, janur juga lambang, kunir juga lambang, welat juga lambang. Semua alat-alat yang saya sebutkan itu adalah alat untuk menciptakan tumbal. Dan banyak sekali bentuk-bentuk kembang-kembang yang isinya hanya merupakan lambang doa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga yang dinamakan tumbal itu saja bertingkat-tingkat, Pak. Dari belajar dari kelas SD, SMP, SMA, kemudian menjadikan sarjana. Jika hanya belajar tentang tumbal saja itu berkelas-kelas. Sehingga setiap satu tumbal pasti ada mantranya, setiap satu tumbal pasti mendapatkan kelas-kelasnya. Ilmunya juga tidak sama, dari bahannya juga beda. Bahannya tidak sama, kemudian kelasnya ilmunya juga tidak sama, dan mantranya berbeda. Caranya membeli menembus dengan tirakat berpuasa juga berbeda-beda. Sehingga seperti ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi memang dipelajari dan diciptakan, sehingga tumbal itu diciptakan murid daripada nenek moyang kita. Jadi yang namanya tumbal atau merupakan itu tolak bala itu tidak ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, terutama di pribumi yaitu Pulau Jawa. Karena banyaknya adat istiadat itu diciptakan oleh nenek moyang kita, terutama yaitu orang-orang Jawa. Hingga banyak sekali pelajaran nenek moyang kita, bahkan kalau ditulis sudah kita capek sekali beratus-ratus atau beribu-ribu cipta karsa daripada nenek moyang kita. Hingga kita membuatkan unggahan seperti ini hanya sebagai wacana bahwa nenek moyang ternyata itu tidak bodoh, karena banyak sekali daripada saudara kita yang membodohkan nenek moyang kita, yang melecehkan nenek moyang kita, yang menganggap nenek moyang kita tidak punya pengalaman apapun dan dianggap merupakan orang-orang terdahulu yang kuno, yang bodoh, dan mereka tidak punya kapasitas. Dan kalau kita lihat dari kerajaan Majapahit saja juga merupakan raja yang terkenal di muka bumi ini, dan mereka menerima zaman keemasan yang ditakuti oleh raja-raja mancanegara, hingga raja Majapahit kemudian disuyuti oleh raja-raja Cina dan lain-lain. Sehingga dilihat dari itu saja, karena nenek moyang itu tidak sembarang orang. Kenapa kita sebagai anak cucunya tidak mengakui atas kehebatan nenek moyang kita? Ya, kita sebagai orang-orang pribumi sangat mengagumkan. Kita katakan nenek moyang perkasa, katakan perkasa, lemah kita katakan lemah, kita katakan nenek moyang dulu orang hebat, sampai sekarang pun kita katakan juga orang hebat. Kita tidak perlu mengagumkan daripada yaitu terah-terah mancanegara, karena apa? Kita dilahirkan di muka bumi ini, mbah kita adalah nenek moyang kita. Tanpa ada nenek moyang kita, mbah saya, bapak saya, kita tidak seperti ini, Mbak. Nah, kita mendengung-dengungkan, menggembur-gemburkan bahwa jangan sampai lupa kepada nenek moyang kita, jangan sampai lupa kepada mbah kita, jangan sampai lupa kepada bapak kita, karena bapak kita, ibu kita adalah merupakan cikal bakal adanya seperti kita ini, ada pewujudan seperti ini adalah dari bapak kita dan ibu kita. Itu yang sangat penting sekali, karena kita menghilangkan sejarah, kita menghilangkan orang tua, menghilangkan nenek moyang kita, seperti kita akan menghilangkan ilmu yang ada di dalam otak kita, Mbak. Iya, Mbak. Kita kembalikan kepada tema bahwa apakah seperti kegiatan yang tadi malam kita membuat konten, yang konten isinya yaitu ada kematian, kemudian kenapa malamnya rumah itu diganggu seperti hal-hal kita tidak bisa, apakah itu arwah, apakah itu korin, apakah itu jin atau itu setan, kita tidak lepas dari itu. Yang tujuan kita hanya mengamankan rumah yang diganggu oleh bangsa-bangsa halus itu saja, Mbak. Karena perdebatan dalam ilmu itu nanti akan menciptakan rasa pengerasa yang tidak menjadikan persatuan dan kesatuan,
adanya kita hanya bantah-bantah debat itu saja tidak akan menciptakan keharmonisan, menciptakan kebencian. Hingga kebencian itu kita hindari. Kita di dalam berbakti pada Tuhan, kita punya keyakinan yang berbeda, namun satu tujuan, yaitu kita mengakui bahwa kita ini diciptakan Tuhan yang sama, Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Besar, sehingga kita sama-sama menjalankan ibadah, sama-sama menjalankan agama, sama-sama berbakti pada Tuhan yang tanpa benci kepada saudara kita, tanpa benci kepada agama lain, tanpa benci kepada aliran yang lain. Kita ada toleransi beragama, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari keterangan dari Mbah Kendil. Dari sini pun kita juga bisa belajar bahwasanya tinggalan-tinggalan dari nenek moyang, ilmu-ilmu serta kawruh-kawruh, bahkan adat-adat tinggalan dari nenek moyang itu juga masih ada yang berguna bagi kehidupan kita, bahkan mungkin membantu dalam kesusahan kita, utamanya bagi orang-orang yang percaya dan masih melestarikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman, sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta kawruh baru bagi kita semua, utamanya kawruh luhur peninggalan dari nenek moyang kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.